شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والمنافقين وأنصارهم الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang semoga selalu mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengawali perjumpaan kita di siang hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak sehingga kita bisa hadir berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah yang disyariatkan diawali dengan khutbah dengan tujuan untuk mengingatkan khatib dan para hadirin bahwasannya dunia yang kita tinggali saat ini hanyalah sementara dan kita semua sedang berjalan menuju kematian kita masing-masing. Kita semua sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa saja yang kita perbuat di dunia yang sementara ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, berdakwah, berjihad bersama para sahabat, sehingga melalui perjuangan beliau Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam tegak di muka bumi. Dan juga marilah kita memperbanyak salawat kepada beliau dikarenakan kita sangat butuh terhadap syafaat beliau nanti di hari kiamat, karena terbatasnya amal soleh yang kita miliki, karena banyaknya maksiat yang telah kita lakukan, karena kurang sungguh-sungguhnya taubat yang kita kerjakan. Maka nanti di hari kiamat kita sangat butuh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga marilah kita memperbanyak membaca salawat, mengikuti sunnah-sunnah beliau, menetapi ajaran-ajaran beliau. Dengan begitu insyaallah semoga kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di kesempatan siang hari ini kami mengingatkan diri kami pribadi dan para hadirin sekalian, marilah kita jadikan momen khutbah Jumat, momen Jumatan ini sebagai ajang bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan kesempatan yang mulia ini sebagai sarana untuk kita berubah menjadi jauh lebih baik ke depannya, lebih sungguh-sungguh mengamalkan perintah-perintah Allah, lebih sungguh-sungguh untuk bertaubat atas dosa-dosa yang kita kerjakan, dan lebih sungguh-sungguh lagi marilah kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sebelumnya kita sering teledor, jika sebelumnya kita sering lalai, maka marilah kita jadikan momen Jumatan kali ini dan Jumatan-Jumatan yang lain sebagai ajang bagi kita untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat dapat kita rasakan. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah,
Pada kesempatan di siang hari ini kami ingin menyampaikan, kita akan bersama-sama membaca penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 79, "Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang salah satu kelakuan Bani Israel yang ini juga harus menjadi perhatian kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kisahkan di sana, fawailul lahum mimma katab fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Sungguh celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Lalu mereka berkata, ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Liyastaru bihi thamanan qalila. Itu semua dengan tujuan agar mereka mendapatkan harta yang sedikit, harga yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Sungguh celaka atas apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Wailul lahum mimma yaksibun. Sungguh celaka atas apa yang mereka lakukan. Para hadirin yang dirahmati Allah, dalam hal ini kami mencoba membawakan kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau dalam menafsirkan ayat ini mengungkapkan ada 5 hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama, kata beliau, terkait dengan firman Allah fawailun. Dalam terjemahan-terjemahan yang bisa kita baca sering diartikan wailun adalah celaka. Namun di sini kami membacakan beberapa pendapat tentang makna wailun. Dibawakan di sini ada banyak sekali riwayat-riwayat apa itu makna wailun. Salah satunya adalah riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya makna wailun adalah annahu jabalun min narin. Wailun adalah sebuah gunung yang terbuat dari api neraka. Dalam riwayat yang lain, makna wailun adalah annal waila wadin fi jahannama baina jabalaini yahwi fihi alhawi arba'ina kharifan. Makna wailun yang lain adalah sebuah lembah di neraka jahanam yang terletak di antara 2 gunung di neraka jahanam. Yahwi fihi alhawi arba'ina kharifan, yang mana jika seseorang jatuh ke lembah tersebut maka butuh waktu 40 tahun untuk bisa sampai ke dasar lembah tersebut. Ini adalah makna wailun yang kedua, sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Kemudian makna yang ketiga di sini dikatakan adalah annal waila fi hadhil ayati wadin yajri bi fina'i jahannam min sadidi ahlin nar. Dia adalah sebuah lembah di latar, dia adalah sebuah lembah di halaman neraka jahanam yang mengalir ke arah lembah tersebut sadidi ahlin nar, nanah, seluruh nanah penduduk neraka. Kita sama-sama paham para hadirin, di neraka tidak ada minuman yang lezat. Minuman yang paling mending di neraka adalah hamim, air yang mendidih. Yang sebagaimana Allah firmankan, penduduk neraka berbanding terbalik dengan penduduk surga. Ketika penduduk surga diberi mimma'in ghairi asin, ada air yang sangat tawar. Min labanin lam yataghayyar ta'muh, ada susu yang tidak berubah rasanya. Ada juga min asalim musaffa, ada madu yang sangat murni sekali. Juga ada min khamril ladzatil lisyaribin, ada khamr yang sangat lezat sekali jika diminum. Itu minuman penduduk neraka, minuman penduduk surga. Namun ketika Allah menceritakan minuman penduduk neraka, Allah firmankan wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Penduduk neraka, minuman yang paling lezat bagi penduduk neraka adalah hamim, air yang mendidih yang ketika diminum faqatta'a am'a'ahum, maka usus akan tercerai-berai. Dan minuman yang lain ada darah, ada nanah.
lalu nanah penduduk neraka dari luka-luka yang terbakar setiap harinya, muncul darah dan nanah yang berlumuran. Nanah tersebut dikatakan dalam riwayat ini akan menuju Wail, sebuah lembah di neraka yang terkumpul di dalamnya sodidi ahlin nar, nanah dari penduduk neraka. Itu makna Wail yang ketiga yang disebutkan dalam riwayat di kitab ini. Kemudian makna yang lain adalah Wail adalah annahu babun min abwabi jahannam. Dia adalah salah satu pintu dari pintu-pintu neraka. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kami sebutkan beberapa makna Wail agar menjadi perhatian bagi kita. Ayat ini sangat keras sekali, mengancam pelaku yang akan kita bacakan nanti. Sampai Allah mengulangi dalam satu ayat ini 3 kata Wail, yang maknanya tidak ada yang bagus. Semuanya bermakna adalah satu bagian dari neraka, baik itu pintu neraka maupun gunung di neraka, lembah di neraka. Sehingga ini harus menjadi perhatian kita semua. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman yang begitu keras. Ternyata mereka melakukan sebuah dosa. Lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Semua hukuman tadi Wail, bagian dari neraka, azab dari neraka tadi akan didapatkan oleh orang-orang yang yaktubunal kitaba bi aidihim. Mereka menuliskan kitab Taurat dengan tangan-tangan mereka. Ini adalah kisah di masa lalu yang juga akan selalu terulang sepanjang zaman. Orang-orang yang mereka berani menambahkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Al-Quran memiliki kekhususan, Al-Quran tidak akan pernah ada sedikit pun tambahan dan pengurangan di dalamnya, karena Allah telah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Namun sebagaimana dikatakan oleh para ulama mufassir, memang Al-Quran tidak mungkin dikurangi, Al-Quran tidak mungkin ditambah. Namun akan banyak orang-orang yang mengatakan ini tafsir Al-Quran yang benar, ini makna Al-Quran yang tepat, ini yang harus kita ikuti, yang lain salah. Sehingga itulah termasuk dari tambahan-tambahan terhadap kitabullah. Dan ini mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua yang harus kita pahami, ancaman neraka Wail, azab-azab Wail tadi Allah berikan kepada lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim, orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Kalau dikisahkan dalam sebagian tafsir disebutkan bahwa orang-orang Yahudi sangat mengenal Rasulullah. Di dalam kitab Taurat telah terdapat sifat-sifat Rasulullah. Namun karena ingkarnya orang-orang Yahudi, mereka mengganti sifat-sifat Rasulullah yang terdapat di dalam kitab Taurat, lalu mereka membacakan versi mereka sendiri. Lalu perkara yang ketiga yang Allah tekankan di sini adalah bi aidihim, dengan tangan mereka, sebagai bentuk penekanan. Karena siapapun mengetahui bahwa menulis sesuatu pasti menggunakan tangan. Namun di dalam Al-Quran banyak hal-hal yang seperti ini sebagai takkid. Contohnya Allah berfirman, wala ta'iri yatiru bijanahaihi. Tidak juga burung yang terbang menggunakan sayapnya. Kita sama-sama paham, burung terbang pasti menggunakan sayapnya. Yaquluna bi afwahihim, mereka berbicara menggunakan mulut-mulut mereka. Pasti seseorang berbicara menggunakan mulutnya. Sama Allah dalam ayat ini juga menekankan ahlul kitab, mereka merubah, menambah firman-firman Allah dan menulisnya dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dan ini adalah sebagai bentuk penekanan bahwa mereka melakukannya dengan penuh kesadaran. Para hadirin yang dimuliakan Allah, setiap dosa yang dilakukan atas dasar kesadaran pasti dosanya akan berlipat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan dosa yang dilakukan atas dasar ketidaktahuan, dilakukan atas dasar kebodohan.
itu berbeda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita rajin mengikuti kajian-kajian namun di satu sisi kita juga masih rajin melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu akan bisa menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu perkara keempat yang penting untuk kita pahami sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah adalah fi hadhil ayah wallati qablaha at-tahdhiru minat tabdili wat taghyir waz ziyadati fi syar'i. Ini juga menjadi peringatan bagi siapa saja yang mencoba untuk menambah-nambahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Nabi Muhammad, syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad telah sempurna sehingga tidak perlu ditambah, tidak perlu dimodifikasi. Cukup apa adanya kita ikuti yang diajarkan oleh Rasulullah, insya Allah kita akan selamat di dunia juga selamat di akhirat. Ayat ini mengandung ancaman bagi siapa saja yang mencoba menambah ataupun mengganti syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman liyastaru bihi tsamanan qalila. Mereka ahlu kitab melakukan hal ini, menambah-nambahi firman Allah, mengganti firman Allah Subhanahu wa taala karena tujuan duniawi. Karena mereka ingin tetap mendapatkan kedudukan yang tinggi di tengah umatnya, karena mereka ingin tetap mendapatkan harta yang mereka pasti dapatkan dengan cara yang haram. Dan disebutkan di sini li'annal harama la barakata fihi. Harta yang haram tidak ada keberkahan di dalamnya, wala yarbu indallah, sehingga tidak akan bertambah sedikit pun di sisi Allah. Dan ini juga harus menjadi perhatian kita semua. Sebanyak apapun harta, jika itu didapatkan dengan cara yang haram, tidak akan pernah mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal hidup kita, jika bukan karena keberkahan dari Allah, apalah nilai dari hidup kita? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu 5 hal yang bisa kita dapatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-79. Di akhir Allah juga menambahkan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Sungguh celaka bagi mereka, wail karena apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, bagi mereka juga wail lahum mimma yaksibun, atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala mengulangi kata wail sebanyak 3 kali dalam satu ayat karena betapa besar dosa yang mereka lakukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang semoga kita semua selalu mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini kami mengingatkan kembali firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-79. Di sana Allah mengulangi kata wail sebanyak 3 kali. Dan makna wail tidak ada yang baik maknanya. Paling minimal wail adalah pintu neraka jahanam. Yang lain memaknai wail adalah sebuah lembah di neraka jahanam yang berisi nanah yang terkumpul dari penduduk neraka jahanam. Juga makna wail yang lain adalah sebuah lembah yang sangat dalam
yang berada di antara dua gunung, yang ketika seseorang jatuh ke lembah tersebut butuh waktu 40 tahun untuk bisa sampai ke dasar lembah tersebut. Juga makna yang lain, Wail adalah sebuah gunung di dalam neraka jahanam. Ancaman ini Allah ulangi dalam satu buah ayat. Apa amalan yang harus kita jauhi, yaitu menambah-nambah syariat Allah Subhanahu wa taala, memodifikasi aturan hidup yang telah Allah berikan bagi manusia. Dan ini adalah ancaman yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Telah aku sempurnakan agama ini bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang berusaha untuk menambah-nambah syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan terkena ancaman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-79. Sehingga mari kita para hadirin, ketika kita ditanya suatu hal dalam bidang agama kita, ketika kita tidak memahaminya, kita harus berani mengatakan la adri, aku tidak tahu. Sebagaimana para ulama mengatakan qaulul la adri nisful ilmi, perkataan la adri itu setengah dari ilmu. Dan memang butuh keberanian bagi orang yang dikenal berilmu untuk menjawab sesuatu itu la adri. Ini adalah kata-kata yang penting untuk kita biasakan. Kita jawab pertanyaan yang jika memang tidak kita tahu apa jawaban, maka jawaban yang paling selamat adalah kita jawab la adri, saya tidak tahu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri khutbah Jumat di siang hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shollaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim kama allafta bainal muhajirina wal ansar. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikina a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa zalzil aqdamahum wa mazzik jam'ahum waj'al fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fukka qaida asrana wa asral muslimin waruddahum ila ahlihim salimin. Allahumma fukka qaida asrana wa asral muslimin waruddahum ila ahlihim salimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina wal mustad'afin fi syami wa fi kulli makanin wa zamanin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.